Halo guys, gue Tira dari Tangan Blank. Kali ini gue akan review dua combo dari Logitech, yaitu mechanical keyboard Logitech G413 Carbon dan mouse Logitech G502 Proteus Spectrum. Buat yang belum lihat bongkar kotaknya, akan ada di card kanan atas atau kolom deskripsi. Oke, mari kita langsung ke reviewnya. Yang mana dulu ya kira-kira? Sebelum nonton videonya, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau pencet tombol subscribe. Di Tangan Blank, kalian bisa mendapatkan konten seputar PC, gaming, dan teknologi. Jangan lupa juga pencet tanda bel untuk bergabung dengan pasukan notif Tangan Blank. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, gimana kalau Logitech G413 Carbon dulu? Sebelum memulai reviewnya, mari kita nikmati dulu pemandangan betapa cakepnya Logitech G413 Carbon ini. Buat gue yang jadi perhatian utama dari Logitech G413 ini udah jelas desainnya. Kalau bisa gue simpulkan dua kata buat keyboard ini, elegan dan classy. Selalu ada nilai plus dari gue buat produk-produk gaming yang berani meninggalkan desain yang norak hanya untuk dibilang gaming banget. Dan Logitech G413 ini cakep banget. Desainnya telanjang tanpa border di sekelilingnya. Key switch seolah-olah mengambang di atas base plate. Gue sih suka ya desain kayak gini, less bulky walaupun dari dimensi memang agak lebar, karena ini full size keyboard lengkap dengan numpad. Baseplate-nya berbahan dasar aluminium dengan finishing brush metal yang kelihatan elegan. Pada bagian pinggir-pinggirnya terlihat tajam, sebagian orang mungkin gak terlalu suka, tapi buat gue menambah kesan premium dari keyboard ini. Di bagian bawah terdapat desain dengan elemen karbon yang menurut gue too much effort karena gak bakal kelihatan juga. Still, appreciate the effort. Selain itu terdapat jalur untuk routing cable, stand untuk posisi keyboard yang lebih tinggi, serta grip di setiap sisi untuk mencegah keyboard bergerak pada permukaan yang licin. Kabelnya tebal dan braided, tapi sayangnya nggak bisa dilepas. Salah satu kekurangan yang menurut gue masih bisa ditolerir. Overall, dari segi desain, no complaint sama sekali, bahkan gue puas banget. Begitu juga dari segi build quality yang premium dan kokoh. Gue hampir nggak percaya kalau keyboard dengan kualitas seperti ini bisa ada di kisaran harga di bawah juta. Oke, next kita ngomongin key switch. Pertama, soal backlighting. Sayangnya Logitech G413 Carbon ini masuk golongan anti RGB Club. Backlighting cuma warna merah yang bisa dikontrol intensitasnya melalui function key. Macro key juga absen. Sedikit kekurangan yang bisa dimengerti karena kompensasi harga. Soal switch sendiri, alih-alih menggunakan the legendary Cherry MX atau switch yang lain seperti OTEMU atau Kyle, Logitech memutuskan untuk mendesain switch sendiri yang dinamakan Romer G. Tadinya gue cukup pesimis dengan kepedean Logitech buat berani mendesain switch sendiri, tapi ternyata gue salah. Ini masuk ke bahasan berikutnya, yaitu soal experience. Setelah sekitar 2 tahun ngetes berbagai macam mechanical keyboard, but mainly Cherry MX, OTEMU, Kyle, dan lain-lain dengan switch biru, seminggu pakai Romer G ngasih gue experience yang beda. Secara spek hampir mirip dengan Cherry MX Brown. Actuation point-nya rendah dan tidak sedalam blue switch yang biasa gue pakai. Tadinya gue khawatir akan sering terjadi kesalahan mengetik dengan menggunakan Romer G ini, tapi ternyata enggak. Suara clicky jelas tidak senyaring Cherry MX Blue. Bahkan seminggu pakai Logitech G413 ini gue mulai nyaman dengan suara yang agak sunyi pas lagi ngetik. Berikut sound test dari Logitech G413 dengan Romer G Key Switch. Oke, barang kedua yang akan gue review adalah mouse Logitech G502 Proteus Spectrum. Ini pertama kali gue menyentuh Logitech G502 setelah udah lama tertarik dengan tampilannya. Dan ternyata setelah melihat langsung memang keren sih. Desain wise gue suka gimana Logitech seolah-olah membelah mouse ini menjadi beberapa bagian. Ada kesan robotik tapi nggak terlalu lebay. Ditambah dengan logo Logitech G yang secara proporsi udah pas banget. Nggak terlalu gede tapi masih kelihatan brandingnya. Plus logonya juga keren. Dan jangan lupa RGB dengan 16,8 juta warna yang bisa dikustomisasi melalui software.
Di bagian kiri terdapat thumb rest untuk meletakkan ibu jari yang berfungsi agar ibu jari tidak bersentuhan dengan mousepad sehingga mobilitas menjadi semakin smooth. Untuk fitur dan spek lebih lengkapnya bisa dilihat di website Logitech. Tapi yang menjadi highlight gua adalah tentu aja pertama sensor PMW3366 yang merupakan salah satu sensor paling responsif. Lalu DPI setting dengan range yang cukup lebar antara 200 sampai 12.000 DPI. Kemudian 11 tombol yang bisa diprogram. DPI shift yang membantu banget di game-game first person shooter. Namun ada dua fitur yang khusus mau gue omongin dari Logitech G502 ini. Pertama, fitur balance dan weight control, di mana Logitech menyertakan pemberat yang bisa dimasukkan ke dalam mouse untuk menambah beban. Ini menurut gue bermanfaat banget karena kalian bisa punya pilihan mau mouse yang lebih enteng atau berat. Gue sendiri selama ini nggak pernah punya pilihan ini di mouse-mouse yang gue pakai. Dan setelah mencoba menambahkan beban ke Logitech G502 ini, yes, ternyata gue lebih suka mouse yang enteng. Mungkin karena tangan gue kecil dan ringan, jadi agak gak nyaman aja pakai mouse yang berat. Itu yang pertama. Fitur yang kedua yang mau gue highlight adalah scrolling wheel-nya. Di sini gue terbagi antara suka dan tidak suka dengan scrolling wheel dari mouse ini. Scrolling wheel Logitech G502 ini berbahan dasar besi. Dan ada dua mode scrolling yang bisa diaktifkan dan nonaktifkan melalui sebuah tombol. Mode hyperfast di mana kalau kalian scroll, roda ini akan terus berjalan. Terus terang ini berfungsi banget kalau gue lagi browsing dan baca halaman yang panjang dan mau langsung scroll ke bawah. Di satu sisi pada saat mode ini dipilih, scrolling wheel jadi agak sedikit berisik pada saat digeser. Mode kedua, click to click precision. Scroll wheel akan bergerak tergantung seberapa jauh dari telunjuk kalian scrolling. Tapi gue ngerasa di mode ini justru feeling saat scrolling malah terasa kaku. Mungkin juga karena bahan scroll wheel yang besi. Well, setidaknya ada option di antara dua itu. Tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan selera. Oke, kesimpulan. Yang pertama, Logitech G413. Menurut gue buat kalian yang lagi mencari mechanical keyboard dengan harga di bawah 1 juta, dengan desain yang classy dan elegan, feeling ngetik yang enak, tapi balik lagi nih selera ya. Setelah mencoba beralih dari Cherry MX Blue ke Romer G Switch, terus terang gue nggak kangen dengan Cooler Master Storm Quick Fire Rapid Eye gue. Dan gue sangat merekomendasikan Logitech G413 Carbon ini. Sementara untuk mouse Logitech G502, terlepas dari desain yang menarik, terus terang belum ada alasan khusus kenapa gue harus switch dari mouse lama gue ke Logitech G502 ini. Tapi buat kalian yang baru nyari-nyari mouse gaming dengan fitur yang lengkap, desain yang keren, kayaknya boleh juga dilirik Logitech G502 Proteus Spectrum ini. Since sekarang ada price cut, kalau nggak salah sekarang berada di kisaran harga 700 ribuan. Good deal banget sih menurut gue. Segitu aja review gue untuk Logitech G413 Carbon dan Logitech G502 Proteus Spectrum. Bagaimana menurut kalian tentang keyboard dan mouse ini? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like, dislike, komen, dan subscribe. Follow semua sosial media Tangan Blank, gabung di komunitas Tangan Blank, cek blog gue di tanganblank.com, cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut tentang video ini. Thank you guys for watching, I'll see you next time.